Technical View 30 November 2022 dan kita berada di akhir bulan. Jangan lupakan terkait dengan potensi penguatan dolar di mana setiap akhir bulan selalu kecenderungannya seperti itu. Ya, kita sudah lihat di tanggal 28 dan tanggal 29 di malam hari sempat terjadi penguatan US dollar dan itu berujung kepada pelemahan baik di sisi gold maupun di sisi pound sterling meskipun diawali dengan kenaikan di sisi Asia. Nah, pertanyaannya adalah dengan akhir bulan sekarang lalu kemudian dengan kombinasi data ekonomi yang cukup tinggi dan juga ditutup dengan pernyataan Powell malam ini, apakah hal tersebut akan terjadi atau tidak? Langsung kita lihat dari sisi pound sterling di mana kemarin sudah mengalami penembusan di level ini trendline 1.2030 di tanggal 28 November yang lalu. Kemudian kemarin pun kita sudah lihat dan prediksikan bahwa kemungkinan ada pullback, lalu kemudian diharapkan terjadi rejection. There you go, kita mendapatkan rejection yang betul-betul pas, dan akhirnya dia pun turun, hanya saja dengan catatan bahwa penurunan kembali tertahan di level 1.1940-an. Kita lihat sejenak di grafik daily dengan kondisi candle yang sebetulnya ini 50-50 antara sisi pandang bearish atau sisi pandang bullish. Kalau Anda berada dalam sisi bullish, lalu kemudian ini dianggap sebagai kemunculan di level resisten, maka ini kita sebut dengan shooting star, yang berarti pola penurunan lah yang akan cenderung dominan. Artinya reversal bearish masih belum selesai. Sementara kalau misalkan Anda lihat dari sisi bearish candle sebelumnya, maka inilah pertanda untuk reversal bullish, di mana candlestick dianggap sebagai inverted hammer. Dan itu berarti kenaikanlah yang akan terjadi. Oke, berada di sisi manapun Anda, yang terpenting adalah jelas kekuatan untuk bullish baru akan dicapai kalau ternyata dia berhasil tembus di atas MA 200 daily chart yang berada 1.2161 untuk saat ini. Selama kenaikan tidak atau belum berhasil untuk tembus 1.2161 atau tembus MA 200, maka kita abaikan kemungkinan pola kenaikannya pun akan cenderung lemah. Artinya kemungkinan bisa kembali rejection turun. Dan itu berarti 1.1959, 1.1839 sebagai zona support terdekat, sementara resisten terjauhnya 1.2160 dan 1.2152 yang terdekat dari area MA 200. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik 4, tentunya kita split juga menjadi dua. Pertama, sudut pandang pertama adalah kalau memang ternyata ini dianggap dengan potensi bearish. Dikarenakan pullback pun tetap tertahan di bawah trendline, maka kita asumsikan bahwa jalur yang benar adalah dia lanjutkan penurunan seperti demikian. Ini berarti kekuatan bearishnya masih kita andalkan untuk potensi penurunan di bawah 1.1940-an. Nah, ini berarti menandakan Anda bisa follow sell saat tembus 1.1940, atau misalkan pun Anda asumsikan ada kenaikan, maka kenaikan tersebut dianggap terbatas, kemudian kita asumsikan nanti dia kembali turun dan akhirnya tembus 1.1940. Cara manapun cenderungannya relatif sama. Dengan cara tersebut berarti skenario yang kita harapkan untuk hari ini adalah terkait dengan potensi sell. Dan itu persis dengan apa yang kami rekomendasikan pagi tadi, sell dari 1.1970 ataupun 1990, dan saat ini masih tetap bertahan, dan stop lossnya kita asumsikan di 1.2050, karena begitu tembus di atas 1.2050, berarti dia ada potensi untuk tembus ke level 1.2150-an atau bahkan di atas MA 200. Dan itu yang kita akan kejar sebagai zona rally. Tapi ingat, batasan untuk rally-nya adalah penembusan di atas MA 200. So, selama dia defense di bawah MA 200, kita masih tetap bisa lakukan sell di kisaran 1.2120 ataupun 2150. Sementara kalau misalkan perhatikan dari area TP pertama, maka harapannya tembus 1940, itu berarti mengejar yang terdekat 1910 dan terjauh adalah 1836. Tapi kita incar saja 1850, karena ingat, malam ini semua akan terfokus kepada Fed Powell, sehingga kemungkinan bisa saja berbalik arah dini hari nanti setelah pernyataan Powell. Itu pun kalau reaksinya menjadi negatif untuk US dollar. Nah, di sisi lain untuk pound sterling bisa juga kita memandang seperti demikian. Kalau tadi kita lihat sebagai potensi penurunan karena sudah tembus di bawah trendline, maka kali ini kita lihat atau kita asumsikan bahwa 1.1940-nya masih tetap kuat. Kemudian Anda bisa lihat di sini potensinya adalah kecenderungan untuk membentuk pola double bottom. Nah, kalau ini yang Anda lihat, maka neckline akan berada di 1.2050. Dan itu berarti harus ditembus. Selama dia tidak tembus, berarti kita tidak dapatkan
double bottom tersebut. Nah, kalaupun misalkan Anda tetap ingin lakukan buy, Anda boleh lakukan buy sekarang dengan stop loss harus ditempatkan di bawah 1.1940-an. Termasuk juga untuk posisi crude oil, di mana posisinya ternyata terjadi pembalikan arah tadi malam. Ya, Anda bisa lihat di sini, posisi candle kembali bullish setelah sempat swing low yang cukup dalam di 2 hari yang lalu, tanggal 28, dengan level terendah 73.58. Apa yang saya dapatkan di sini adalah kondisi pembalikan arah ataupun reversal yang menandakan kondisi bullish, di mana 3 candle formation yang menunjukkan bearish, kemudian doji, kemudian bullish candle yang lebih tinggi, maka kemungkinan inilah yang kita sebut sebagai morning star. Artinya, posisi yang paling memungkinkan atau yang diharapkan secara teknis atau secara teorinya adalah kenaikan. Dan itu berarti berpotensi untuk menyambangi kembali level 79 ataupun 82, dan tentunya kembali lagi kita akan berhadapan dengan level 84. So far, yang selalu menjadi penghalang adalah level 82 yang mengalami kesulitan untuk tembus. Anda bisa lihat di sini, kenaikan minggu lalu pun tertahan di level 8190-an. Nyaris 82 dan itu sama sekali tidak tembus. Apakah kali ini akan sama? Ya, kalau misalkan kita asumsikan dengan ekspektasi optimisme pembukaan kembali China, kemudian juga terkait dengan OPEC yang diisukan akan bertahan dengan kebijakan pemangkasan produksi atau bahkan bisa saja menambahkan pemangkasan tersebut, ya, maka euforianya adalah positif untuk crude oil. Itu berarti Morningstar sangat bisa untuk terwujud dan mengalami kenaikan lebih tinggi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, areal yang sangat membingungkan adalah kemarin dia sudah tembus bagian channel, lalu kemudian kembali lagi. Bahkan dia sempat sentuh 61.8% Fibonacci expansion. Tapi sayangnya dengan kembalinya dia kembali di atas 0%, maka Fibonacci expansion ini bisa kita abaikan, dan itu berarti kita tidak akan menggunakannya. Dengan demikian, fokus kali ini juga akan tertuju kepada trend line. Di mana areal trend line ini kalau Anda perhatikan kembali cukup kuat. Yang berarti pula apapun yang terjadi, kalau memang ternyata dia gagal tembus level 79 atau bahkan 80 dolar, maka lupakan kenaikan, maka kemungkinan posisinya adalah kecenderungannya mengalami penurunan. Di sisi lain, kalau kita andalkan kondisi daily chart tadi, maka peluang untuk Morningstar terjadi ataupun cenderung bisa menguatkan kenaikan, diharapkannya nantinya dia akan membentuk pola inverse head and shoulder. Dan yang saya harapkan adalah posisinya seperti demikian. Dan itu berarti neckline akan berada di level 79.50-an, atau ya kita lihat secara pastinya level tersebut berada di 79.50-an, atau yang paling aman adalah saat dia tembus 80, dengan asumsi bahwa potensi pergerakan masih kecenderungan menjelang OPEC+. So, strategi untuk crude oil saya justru mengandalkannya adalah inverse head and shoulder. Dengan peluang tersebut saya bisa lakukan buy di 77.20 atau lebih rendah, atau yang terdekat adalah level, ya kita gunakan saja Fibonacci retracement. Fibonacci retracement yang bisa Anda tarik dengan target yang pendek saja, di mana wave terakhirnya berada di level tersebut dan level tertingginya 79.60. Dan Anda bisa lihat di sini, yang paling berpotensi untuk menjadi level terdekat sebagai support adalah 7808 atau 7713. Itulah sebabnya yang kami rekomendasikan tadi pagi kurang lebih hampir mirip. Areanya 7700, 77.20 yang paling ideal, dengan stop loss 76.00 karena diasumsikan dikhawatirkan terjadi penurunan kembali, dan target pertama 78.20, target kedua 79.20. Dengan catatan, kalau ternyata dia mampu tembus 79.60-an, Anda boleh langsung follow buy saja. Karena kemungkinan posisi dari Morningstar kemudian dia kaitkan dengan inverse head and shoulder di grafik H4 sangat mendukung dan juga sangat menjulang untuk mengalami dorongan kenaikan lanjutan. Nah, terakhir kita lihat dari sisi gold, di mana posisinya meskipun sempat terjadi penurunan di malam hari, tapi terbukti penurunan tersebut tidak mampu menggoyahkan tren. Dan Anda bisa lihat di sini, penurunan 1739 kembali menahan, lalu kemudian dia kembali naik dan ditutup dengan pola 1749 atau di level 1749. 2 hari sebelumnya tanggal 28 juga sama dengan low yang sama 1739.40, relatif tipis. Dan ini kalau kita asumsikan dilihat dari real bodinya saja, maka keduanya kita sebut dengan bullish harami, yang artinya potensi yang akan terjadi untuk hari ini adalah kecenderungannya bullish. Itu sebabnya skema ataupun strategi yang kita incar untuk hari ini adalah buy. Dan
Posisi berikutnya adalah terkait dengan grafik H4 yang kita cenderung untuk menantikan perkembangan lebih lanjut dari bullish elliott wave. Ya, kita so far masih tertahan di zona kedua, subwave kedua, dan kita sama sekali belum menemukan subwave ketiga yang harusnya bisa tembus atau berjalan di atas 1786 dari wave utama yang ketiga. Itu berarti menandakan pola ini masih tetap dihantui atau dibayangi dengan potensi bearish atau bahkan cenderung gagal, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita perhatikan dari sini, saya membentuk pola trend channel yang mungkin saja kita bisa lihat di sini arealnya cenderung tertahan di level 1757. Dan ini juga persis dengan 2 hari terakhir, saya sempat menyebutkan minimum dia harus bisa close di atas 1757 atau 1760-an. Kenapa? Sangat penting karena kalau memang ternyata dia tidak terjadi penembusan di area tersebut, akan berbahaya. Kecenderungan pembahayanya adalah dia akan kembali turun dan bahkan mengancam ke level 1710 dan itu berarti Elliott Wave sama sekali tidak berhasil. Tapi mungkin saja di perkembangan berikutnya kita akan melakukan pola-pola Elliott Wave berikutnya. Hanya saja kalau kita kaitkan dengan ya, trend channel yang saya gambarkan ini, maka peluang untuk bullish masih tetap jadi. So, catatannya yang terpenting adalah Elliott Wave bisa gagal, bisa berhasil. Gagalnya adalah kalau ternyata turun di bawah 1725 dan berhasilnya kalau memang ternyata dia bisa lanjut naik dan bahkan tembus 1786. Tapi ingat prosesnya tidak mudah dan tidak cepat. Yang kedua, bullish tetap akan berpulang selama dia tidak tembus level 61,8%. Tapi tunggu dulu, bisa saja kita mengubah areal Fibonacci retracement yang kita tarik dari tren kenaikan sepenuhnya. Artinya, sejak terjadi kenaikan di tanggal 3 November sampai kurang lebih puncaknya di tanggal 15 November yang lalu, maka kita dapatkan 61,8%-nya itu sebetulnya berada di level 1681. Ya, ini cukup dalam ya. Artinya, selama dia tidak turun di bawah 61,8%, maka konversi untuk bullish itu masih tetap terbuka. Ini artinya kembali bahwasanya pola yang bisa saja menghantarkan bullish itu adalah pola bullish flag, di mana uraiannya adalah kondisi ini kemungkinan bisa saja terjadi pola pergerakan seperti demikian, kemudian nantinya ujung-ujungnya adalah terjadi kenaikan sesuai dengan pola kenaikan dari areal ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan pola break areal resisten 1746 atau bahkan 1750. So, mana lebih dulu yang akan tercapai atau yang terjadi? Apakah kita akan mendapatkan pola bottom 1720 atau justru dia langsung tembus di atas 1760-an? Kalau memang ternyata dia langsung tembus di atas 1760-an, that will be great. Karena kemungkinan potensi dari Elliott Wave ini masih tetap terbuka. Nah, terakhir kalau kita bandingkan dengan kondisi H1. Posisinya adalah seperti demikian. 2 hari terakhir sempat kita melihat posisinya sempat mengancam areal 61,8%, tapi kemarin kita sudah jelaskan bahwa kondisinya tidak tembus. Artinya gagal tembus dan kita mendapatkan pola sebaliknya. Nah, kemudian pagi tadi saya sempat melihat posisinya justru mengundang tanya apakah dia akan menghasilkan potensi pergerakan sebagai inverse head and shoulder atau tidak. Kalau ya, maka inilah bagian left shoulder-nya, ini bagian head-nya, dan ini potensial bagian right shoulder. Atau bisa saja ada swing low terakhir, selama dia tidak tembus areal 50% 1744, maka kita asumsikan nanti arealnya sebagai pola right shoulder. Artinya di sini, kalaupun terjadi penurunan, kita harapkan nantinya lanjutkan kenaikan sehingga peluang dari inverse head and shoulder bisa saja terjadi. Nah, ini berarti menandakan polanya harus menembus zona neckline. Neckline yang saya maksud adalah pola yang saya tarik dari areal ini. Dan itu berarti penembusan di atas 1754. So, preferable kalaupun misalkan dia mampu tembus, ya, andai kata dia langsung tembus di atas 1754 atau 1756. Maka Anda bisa untuk prefer follow buy langsung dengan target terdekat adalah 1763. Tapi kalau misalkan Anda menganggap bahwa ada potensi penurunan terlebih dulu, maka kemungkinan yang diharapkan adalah koreksi turun di level 1744, 1747. Dan itu adalah area buy potensial. Tapi kalau ternyata dia turun sampai katakanlah di bawah 1740, artinya di bawah 61,8%, maka pola ini gagal dan kemungkinan dia lanjutkan penurunan sampai at least 1735 atau bahkan 1726. Nah, hati-hati di malam hari kita akan berhadapan dengan beberapa data ekonomi yang cukup tinggi dari Amerika terkait dengan ADP employment dan juga GDP, lalu kemudian pending home sales dan juga JOLTS job openings yang semuanya rata-rata mix. Ada kemungkinan posisinya kita akan lihat lebih dulu dari ADP dilanjutkan dengan GDP yang sangat kuat. Nah, posisi ini juga akan kembali
memfokuskan diri atau market akan memfokuskan kembali dengan pernyataan Powell. Jadi apapun yang terjadi di sesi New York, kemungkinan volatility akan cukup besar, swing high, swing low-nya akan cukup besar. Kemudian nantinya diharapkan semua akan terfokus di jam 10 sampai ke jam 1 atau bahkan 2 dini hari akan lanjutkan dengan fokus dari Powell. Dan semua catatan tersebut sudah saya sampaikan di bagian kiri dari grafik. Stop loss ideal berada di bawah 1735, tapi saya setting saja 1738 yang terdekat. Mungkin ada pertimbangannya adalah terkait dengan stop loss yang relatif lebih pendek atau lebih kecil. Posisi kedua, opsi kedua, kalau misalkan SL disentuh saat rilis data nanti malam, maka sebaiknya Anda prefer untuk stop terlebih dulu, jangan dulu entry, kemudian entry kembali setelah mendapatkan kepastian dari pernyataan Powell. Cek kembali catatan yang ada di sini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.